Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, jumpa lagi di sini bersama saya dan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat inovatif dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Alia Pramita Apriani dan Alia Gina Ekaldi dengan inovasinya penggunaan media sosial sebagai pemicu gejala FOMO, fear of missing out dan gaya hidup konsumtif pada pelajar SMA Kusuma Bangsa Palembang. Selamat datang Alia dan Age nih. Apa kabarnya hari ini? Hari ini baik. Iya, baik. Inovasinya ini luar biasa ya tentang penggunaan media sosial sebagai pemicu gejala FOMO dan gaya hidup konsumtif pada pelajar SMA Kusuma Bangsa Palembang. Yang seperti diketahui bahwa saat ini memang sedang marak-maraknya nih anak-anak sekolah pada senang sekali menggunakan sosial media untuk belanja ya karena benar-benar konsumtif penggunaannya. Dan kali ini Alia maupun Agi ini akan menceritakan nih apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini. Ya, silakan Agi atau Alia nih yang mau jelasin. Saya jelasin aja ya. Iya. Jadi ide dari inovasi kami ini adalah waktu itu sekitar akhir Februari itu lagi marak-maraknya nih tentang konser Blackpink di Jakarta. Nah, di situ tuh banyak orang yang memaksa dirinya itu untuk kayak pengen ikut gitu loh, karena mereka bukan ngefans tapi karena terpengaruh oleh orang lain, kayak dia tuh nonton tuh aku juga harus berarti. Dan setelah itu mereka malah menjadi konsumtif, padahal tiket dari konser Blackpink ini sendiri itu bisa tergantung cukup mahal. Jadi itu salah satu hal yang mendasari kenapa kami memilih konsumtif dan FOMO serta media sosial menjadi salah satu ide dari penelitian kami. Baik, ini luar biasa ya Alia karena seorang siswa SMA telah memiliki suatu pemikiran yang sangat luar biasa ya karena seperti diketahui biasanya anak-anak SMA zaman sekarang nih malah ingin berlomba-lomba nih untuk memiliki sesuatu atau mencintai sesuatu atau ngefans sama sesuatu seperti itu. Tapi ini Alia memiliki pola pikir yang sangat berbeda ya dengan anak-anak zaman sekarang ya. Mungkin bisa diceritain nih Age nih apa sih bagaimana proses dari inovasinya? Ya. Ya, jadi dari awal itu kami mendapatkan ide untuk bikin penelitian ini dari bulan 3 tahun kemarin ya. Dan dari itu akhirnya kami mulai mencari data-data dan membuat proposal penelitian. Kira-kira 1 bulan sampai ketika selesai kami kirimkan kepada opsi ini. Oke. Terus untuk prosesnya sendiri gimana nih? Apakah mencari data atau menggunakan kuesioner untuk mengetahui seorang siswa itu memiliki kecenderungan untuk memiliki gaya hidup konsumtif atau bagaimana nih? Bisa dijelaskan? Mungkin sahabat inovasi di rumah penasaran nih bagaimana caranya ya. Ya, kami mengambil datanya itu dengan 2 cara, yaitu dengan wawancara dengan melakukan G-form juga. Jadi kami mengambil sampel dari 3 angkatan, kelas 10, 11, dan 12, itu kami mengambil 10 siswa untuk kami tanyakan mengenai penggunaan media sosial mereka dan apakah mereka FOMO dan apakah itu berdampak kepada gejala atau sikap konsumtif di diri mereka. Oke, baik. Nah, ini setelah diadakan penelitian mengenai gejala FOMO ataupun juga gaya hidup mereka yang konsumtif, apa sih yang dihasilkan dari metode wawancara ataupun dengan G-form tadi? Ya. Jadi dari hasil
wawancara dan uji form kami ini, kami dapatkan kalau untuk anak-anak SMA Kusuma Bangsa ini, mereka memang masih mengalami namanya gejala-gejala FOMO tersebut. Oke. Jadi misalnya mereka itu mungkin merasa ingin selalu up to date dengan informasi-informasi di sekitar, dan mereka juga mungkin ada sedikit keinginan untuk mengikuti tren-tren. Tetapi untungnya juga ketika diwawancara ternyata kami menemukan kalau gejala FOMO tadi itu masih bisa terkontrol dan tidak sampai berdampak buruk seperti gaya hidup konsumtif, karena mayoritasnya masih memiliki regulasi diri yang baik dan masih bisa menahan diri untuk tidak membeli-beli barang yang tidak diperlukan. Oke, Seperti itu. baik, luar biasa sekali ya Alia dan Age, ini inovasinya sangat membuat inspirasi buat anak-anak sekolah yang lain juga ya, karena memiliki kecenderungan untuk bergaya hidup konsumtif itu mungkin sangat tidak baik. Dan mungkin ada nih trik-trik dari Alia atau Age nih bisa memberikan kepada sahabat inovasi bagaimana sih cara mengatasi kecenderungan untuk tidak memiliki pola hidup yang konsumtif. Ada nggak nih triknya? Ya, saya pribadi ya, untuk mengurangi pola hidup konsumtif ataupun FOMO ini, biasanya itu adalah mengurangi durasi untuk penggunaan media sosial. Oke. Setelah itu membuat kayak list apa yang kita butuhkan aja. Jadi kalau misalnya ada tertarik nih untuk membeli suatu barang yang kurang penting atau masih bisa untuk nanti aja, makanya kita itu harus membuat skala prioritas gitu. Oke, baik, luar biasa ya, ada trik-trik sedikit nih dari sahabat-sahabat kita dari siswa SMA Kusuma Bangsa Palembang untuk membatasi penggunaan gadget ataupun Android-nya. Kemudian juga membatasi atau memberikan list-list ya, membuat list untuk keperluan yang penting atau keperluan yang tidak penting, sehingga mungkin bisa diminimalisir kecenderungan menjadi FOMO ataupun juga kecenderungan untuk memiliki gaya hidup yang konsumtif. Ini luar biasa sekali ya, sekelas anak SMA pun udah mikir sedemikian rupa, mungkin bisa nih diikutin dari sekolah-sekolah lain atau bahkan nih untuk zaman sekarang nih bahkan kecenderungannya justru terjadi pada usia-usia yang dewasa, bukan lagi hanya kepada anak-anak ya, karena anak-anak sekarang justru lebih memilih, saya lihat nih contohnya nih di sosial media anak-anak udah nggak banyak sekali ya yang mereka posting, tidak semua harus diposting seperti itu. Ataupun juga kecenderungan untuk bergaya hidup konsumtif juga sudah tidak banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah karena mungkin pemikiran mereka sudah menjadi lebih cenderung dewasa. Oke, luar biasa sekali ini untuk anak-anak sekolah SMA Kusuma Bangsa Palembang. Oke, untuk hambatan nih dalam inovasi ini, apakah ditemukan kendalanya seperti itu? Iya, untuk hambatan itu pasti ada ya, karena ini pertama kali kami melakukan penelitian. Jadi untuk merangkai kata-kata untuk membuat bab 1 pendahuluan dan seterusnya itu harus agak dilatih kembali. Dan penggunaan Microsoft juga untuk membuat sitasi atau footnotes itu baru bagi kami, makanya butuh guru pembimbing untuk mengajarkan. Selain itu kan dalam proses rancangan penelitian ini kan berbarengan dengan sekolah ya, KBM di sekolah masih berjalan seperti biasa, terutama saat bulan 7-9 itu. Jadi kami juga harus bisa membalance antara pelajaran di sekolah dengan penelitian ini. Oke, baik, ini luar biasa sekali inovasinya, dan mungkin untuk pengembangan kedepannya bisa Agi ataupun Alia jelasan nih, mungkin ada yang ingin dikembangkan dari inovasi ini ya. Untuk kami itu kalau misalnya pengembangan mungkin akan melanjutkan dari penelitian kami yang saat ini. Penelitian kami saat ini itu berfokus kepada dampak dari FOMO dan konsumtif. Untuk pengembangannya mungkin kami akan meneliti tentang apakah melakukan tindak pencegahan itu bisa mengurangi dampak dari FOMO dan konsumtif tersebut. Contohnya dengan meneliti caranya itu kayak mengurangi penggunaan media sosial, membatasi waktunya, dan dilakukan selama beberapa waktu, sehingga melihat apakah dampaknya itu membuat kita menjadi lebih tidak konsumtif ataupun memiliki perasaan FOMO.
Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya Alia dan Age untuk inovasinya. Sahabat inovasi di rumah, mungkin Alia dan Age ingin menyampaikan juga harapan ke depannya untuk sahabat inovasi. Begitu juga mungkin ucapan terima kasih yang ingin disampaikan dari Alia dan Age. Ya, silakan. Harapan kedepannya ya semoga dengan penelitian ini mungkin orang-orang yang membaca bisa mengidentifikasi sendiri di dalam diri mereka apakah ada gejala-gejala FOMO dan apakah gejala FOMO tersebut menyebabkan mereka untuk menjadi konsumtif supaya mereka juga bisa mungkin mengurangi penyebab-penyebabnya dan bisa mengurangi gejala FOMO tersebut supaya tidak berdampak negatif kepada kehidupan mereka sendiri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Yayasan Kusuma Bangsa, Kepala Sekolah SMA Kusuma Bangsa dan wakilnya, beserta guru pembimbing kami Pak Petrus Lili dan Pak Agus Supriyanto. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Ayu Dewi Sawitri sebagai mentor kami yang telah membantu kami dalam proses penelitian ini, juga kepada teman-teman dan keluarga kami, serta kepada Balitbang sendiri yang sudah mengundang kami dalam acara podcast ini. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya Alia dan Age untuk inovasinya. Semoga inovasi ini dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di luar SMA Kusuma Bangsa Palembang dan mungkin juga dapat ditiru nih untuk kaum-kaum bukan hanya teenager ya, mungkin untuk yang kaum lebih dewasa lagi karena saat ini mungkin gejala FOMO maupun konsumtif itu bukan hanya didera oleh anak-anak sekolah SMA saja tapi juga sudah merambah sampai ke gejala orang dewasa. Baik, terima kasih atas kehadirannya Alia dan Age telah hadir di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.